Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa. Para penafsir mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan surah-surah yang lain, hanya surah Al-Asr saja yang diturunkan, maka cukuplah untuk menjadi pedoman orang-orang yang berada di dunia ini. Begitu luas kandungannya yang berada di dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini dimulai dengan huruf qasam, huruf sumpah. Wal asr, demi masa. Para penafsir mengatakan bahwa setiap Allah bersumpah di dalam Al-Quran, maka itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Oleh karena Allah mengatakan wal asr, demi waktu, demi masa, berarti waktu itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, wal asr, ini juga ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wal asr, demi waktu asar. Apa artinya? Pada saat turun ayat ini wal asr, maka pada saat itu dunia sudah berada pada waktu asar. Artinya kalau waktu asar sebentar lagi maghrib, sebentar lagi kiamat. Kalau 1400 tahun yang lalu bumi ini, dunia ini sudah berada pada waktu asar, maka bagaimana dengan sekarang? Mungkin sebentar lagi akan kiamat. Tetapi penafsir lain mengatakan bahwa wal asr ini dari segi katanya demi masa, demi waktu yang lampau. Artinya apa? Demi waktu yang lampau, orang-orang harus mempergunakan waktu yang berjalan. Kenapa? Kalau waktu yang berjalan ini tidak sesuai dengan koridor Allah, maka kita semua akan merugi. Sebagaimana di ayat selanjutnya. Makanya kata para penafsir, sesuatu yang jauh, yang sangat jauh adalah waktu yang lampau. Kenapa? Karena 1 detik saja yang sudah lewat itu tambah lama, tambah jauh, dan tidak akan mungkin kembali. Dan waktu yang akan datang, itulah waktu yang terdekat. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu memanfaatkan, waktu, maka waktu kita hidup di bumi ini sangat sia-sia. Anggaplah kita hidup di dunia, umur kita 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, waktu kita pakai beribadah berapa lama sih? Coba kita mengambil contoh. Anggaplah kita balik di umur 15 tahun, anggaplah rata-rata 15 tahun. Kalau umur kita balik 15 tahun, berarti kita belum dihitung ibadah selama 15 tahun. Dan 60 tahun umur kita, kita kurangi 15 tahun, berarti sisa 45 tahun umur kita. 45 tahun ini, apabila dikalkulasi lagi, tidak semuanya kita pakai ibadah. Karena di situ ada waktu tidur, ada waktu bekerja, ada waktu foya-foya. Waktu tidur, kata dokter, dalam sehari semalam, waktu yang paling baik kurang lebih 8 jam. Ada orang lebih 8 jam tidurnya, ada juga orang kurang dari 8 jam tidurnya. Artinya kita ratakan 8 jam. Berarti sepertiga dalam sehari semalam kita menggunakan waktu itu untuk tidur. Kalau 60 tahun kita kurang sepertiga, berarti 20 tahun waktu itu kita pakai untuk tidur. 45 tahun dikurang 20 tahun, sisa 25 tahun lagi.
Kemudian waktu kita bekerja. Waktu kita bekerja, anggaplah kita bekerja berangkat jam 7 pagi, pulang sampai di rumah jam 4. Anggaplah kita ambil yang terkecil, kita bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita bekerja selama 8 jam, berarti kalau kita kalkulasikan semuanya dikurang per sepertiga, berarti waktu kita bekerja juga 8 tahun, waktu kita bekerja 8 jam, berarti 20 tahun juga kalau umur kita 8 tahun. Berarti 25 tahun tadi yang sisanya, kurang 20 tahun lagi, sisa 5 tahun umur kita. 5 tahun ini apakah dipakai semua beribadah? Tidak. Ada yang dipakai untuk berfoya-foya, ada yang dipakai untuk bersenang-senang, belum lagi dipakai untuk main HP, belum lagi dipakai untuk menonton TV, belum lagi dipakai untuk nongkrong di jalan dan lain sebagainya. Berapa lama sih waktu ini dipakai beribadah? Sisa 5 tahun tadi, kalau dikurangi 3 tahun, sisa 2 tahun lagi. Sungguh akan merugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu caranya agar supaya waktu kita ini bernilai ibadah, maka itu sangat baik. Pertama, apabila kita ingin bekerja, yang tadinya nilai pekerjaan kita ketika kita pergi bekerja tidak bernilai pahala, tetapi kata Nabi, barang siapa yang memulai dirinya dengan bismillah, berangkat bekerja bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia niatkan segala jeripayanya, dia niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil dari jeripayanya dia niatkan untuk menafkahi keluarga, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Kemudian waktu tidur juga, apabila kita berdoa sebelum tidur sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, kita membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur, membaca surah Al-Falaq sebelum tidur, membaca surah An-Nas sebelum tidur, kemudian kita membaca Ayatul Kursi, membaca salawat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian kita tidur, insya Allah tidurnya pun berpahala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai waktu yang telah berlalu, waktu yang lewat ini sia-sia. Makanya kita kembali, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi semua pada hakikatnya manusia akan rugi kalau dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya sering dicontohkan, jika ada 3 orang yang masuk goa, setelah di dalam goa ada suara yang terdengar, wahai si fulan, ambillah batu sebanyak-banyaknya. Tetapi ketiga orang ini di dalam goa, dia tidak mengambil batu. Ataukah ketiga-tiganya ini berbeda-beda caranya mengambil batu? Orang yang pertama, dia mengambil batu, dia penuhi kantong celana, dia penuhi kantong baju. Orang yang kedua, dia mengambil batu, dia hanya memegang saja, dia mengambil 2-3 batu saja. Tetapi orang yang ketiga, dia tidak mengambil batu sama sekali. Ternyata setelah dia keluar dari gua, dia melihat, pas ada cahaya, dia melihat batu yang tadi ternyata bukan batu biasa, ternyata itu adalah berlian. Lalu ketiganya menyesal. Orang pertama tadi menyesal, dia bilang, seandainya saya tahu ini adalah berlian, saya buka baju saya, bukan kantong saya saja yang saya isi. Saya buka baju saya ambil sebanyak-banyaknya. Dia menyesal, padahal dia yang paling banyak batu diambil. Kemudian orang yang kedua, dia juga menyesal. Kenapa? Seandainya saya tahu kalau ini adalah berlian, bukan tangan saya aja saya pegang, bukan 2-3 aja berlian yang saya ambil, saya penuhi kantong saya. Tetapi yang lebih menyesal adalah orang yang ketiga, tidak mengambil batu sama sekali. Beginilah perumpamaan manusia yang hidup di dunia ini. Ketika mendengarkan ceramah, perbanyak amal, amal itulah yang akan menyelamatkan kita.
Apa katanya? Buat apa amal? Buat apa sholat? Menghalangi saja. Buat apa sedekah? Bikin habis uang saja. Buat apa sholat? Mengganggu saja pekerjaan. Mereka selalu mengatakan mengganggu, tetapi ketika dia meninggal nanti, baru dia menyesal. Ternyata hanya amalanlah yang akan menolong kita. Beginilah perumpamaan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita melanjutkan, wal asr innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya semuanya akan merugi, kecuali ada yang tidak merugi. Yang pertama, orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Tetapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud beriman, kata Nabi, al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan. Orang yang beriman itu adalah melafazkan secara lisan, kemudian membenarkan dalam hati, kemudian dia mengamalkan dengan perbuatan. Itulah yang namanya iman. Karena banyak orang sekarang ini mengaku beriman, tetapi sebenarnya pada hakikatnya dia tidak beriman. Betul, kalau kita tanya kepada orang-orang, semua orang yang ada di jalan, kita tanya, kamu percaya nggak kepada Allah? Pasti mereka mengatakan, saya percaya kepada Allah. Kita tanya siapapun di luar sana, apakah tukang gojek, ojol, atau penjual pinggiran jalan, kita tanya semua, mereka yakin pasti dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwa ada Allah. Kita tanya bahkan kepada orang tukang maksiat, kita tanya, kamu percaya nggak ada Allah? Percaya mereka. Kamu percaya nggak ada surga neraka? Percaya mereka. Kamu percaya nggak engkau akan mati? Percaya. Kenapa kau berjudi? Kenapa kau berzina? Itulah karena tidak ada dia merasa iman, dia merasa percaya, tetapi tidak ada dari dalam hati. Tidak ada amal soleh. Makanya iman dan amal soleh ini juga harus berbarengan. Makanya di dalam Al-Quran setiap ada kata-kata iman pasti ada amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Setiap ada kata-kata iman harus ada setelahnya ada wa amilus solihat. Karena orang yang beriman tanpa beramal soleh, maka itu gugur. Dan itulah yang namanya iman sebetul-betulnya. Apa yang dimaksud iman sebetul-betulnya? Imam Syafi'i pernah suatu ketika menyuruh cucunya untuk menjual emas. Sampai di penjual emas, dia mau jual emasnya, dia bilang, Pak, tolong beli emas saya. Setelah diperiksa emasnya, ternyata emas itu bukan emas asli, emas palsu. Kembalilah cucunya ini, dia berkata kepada Imam Syafi'i, kakek, ini emasnya emas palsu, tidak laku lagi. Langsung tiba-tiba Imam Syafi'i pingsan. Setelah Imam Syafi'i sadar, cucunya pun ini bertanya, loh, kenapa engkau pingsan kakek? Ini kan sesuatu hal yang biasa saja, kenapa engkau pingsan? Kata Imam Syafi'i, saya pingsan bukan gara-gara saya butuh duit. Saya pingsan akan tetapi saya pingsan gara-gara emasnya tidak jadi karena emas palsu. Saya teringat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nanti di hari kemudian banyak orang yang mengaku-ngaku beriman dan beriman kepada yaumil akhir, tetapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Banyak orang nanti datang kepada Allah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam surga. Banyak orang yang antri ingin masuk, diusir. Engkau tidak beriman, imammu iman palsu. Sebagaimana emas tadi, emas palsu ditolak. Orang yang beriman dan mengaku beriman tapi iman palsu akan ditolak, kata Imam Syafi'i. Jadi banyak orang nanti ketika ditanya, mau masuk surga, kamu mau masuk surga gara-gara apa? Oh, saya rajin sedekah. Bohong, imanmu iman palsu. Kamu cuma bersedekah gara-gara ingin dipuji. Kamu ingin bersedekah gara-gara harta, ingin tambah kaya, bukan gara-gara saya. Imanmu iman palsu. Ada juga yang datang mau masuk surga. Kenapa kau masuk surga? Oh, saya mau masuk surga gara-gara saya sering membantu orang. Bohong.
kamu membantu orang bukan gara-gara iman kepada saya, bukan iman kepada Allah, akan tetapi engkau ingin dipuji. Orang-orang seperti inilah yang namanya imannya iman palsu, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal, usahakan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One dimanapun berada, ini yang pertama, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi adalah orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh sudah tentu imannya sudah lebih kelihatan. Tetapi tidak semua orang yang beramal soleh beriman. Kenapa? Karena orang yang beramal soleh ada yang tidak ikhlas. Salah satu contoh, kalau misalkan di pesantren, ya, para santri diwajibkan untuk sholat tahajud misal, atau sholat berjamaah. Kadang-kadang ada santri yang sholatnya bukan karena Allah, tetapi karena takut sama ustadznya, takut dihukum. Ataupun misalkan ada orang ingin melamar suatu gadis, kalau ada calon mertuanya khusyuk sekali sholat, Allahu Akbar, pokoknya khusyuk, sami Allahu liman hamid, Allahu Akbar, khusyuk sekali. Tetapi kalau dia sholat sendirian, tidak ada calon mertuanya, dibalap, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, dibalap. Nah, ini namanya beramal soleh tetapi bukan karena iman. Oleh karena itu, kalau sudah bagus imannya, sudah bagi amal solehnya, diperbanyak amal solehnya, inilah yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak merugi. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak merugi kata Allah adalah orang yang selalu berpesan dalam kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang keluar menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ayat ini menandakan bahwa orang-orang yang selalu berpesan dalam kebaikan itu adalah menjadi manusia yang terbaik, besar pahalanya. Tetapi apabila orang-orang beranggap bahwa hanya ustadz lah, hanya kiai lah yang bertugas untuk menyampaikan, maka itu salah besar. Jadi kita harus perbaiki mindset kita, bahwa semua orang berpotensi untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bukan hanya tugas ustadz saja menyampaikan, lebih baik kita membagi tugas. Para kiai di mimbar, para ustadz di mimbar dia berceramah. Kita tidak usah usik, masa ustadz berceramah aja di mimbar aja, masa tidak turun ke jalan, masa ustadz tidak mau berceramah di pinggir-pinggir jalan, kita tidak usah usik. Ustadz sudah punya tempat berceramah di mimbar. Tugas kita berceramah di pinggir-pinggir jalan. Kita ingatkan orang-orang yang bisa kita ingatkan. Kita ingatkan keluarga-keluarga yang kita bisa ingatkan. Kita ingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Minimal kita mengingatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Kita mengingatkan kepada mereka. Kita ceramahi mereka, ataupun kalau kita merasa tidak mau ceramah, sampaikan aja kebaikan. Kita menasihati mereka, ya, qulil haqqu walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Inilah yang namanya watawasau bil haqqi, berpesan dalam kebaikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, watawasau bis sabar, selalu berpesan dalam kesabaran. Orang-orang yang sabar, ya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sabar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu salah satu contoh ketika diberikan musibah, dia mengatakan inna lillah, segala sesuatu kami semuanya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Dia bersabar. Jadi apapun masalah yang dia dapatkan, apapun problema yang dia dapatkan, dia bersabar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersabar kepada Allah sehingga besar masalah pun dia tetap tenang. Begitu banyak orang yang diberikan masalah, dia stres, bahkan sampai bunuh diri. Begitu banyak orang yang tidak siap menghadapi masalah, akhirnya dia bunuh diri. Makanya tugas kita, apabila ada orang yang diberikan musibah, atau ada kawan kita, sahabat kita yang diberikan musibah, tugas kita adalah pergi memperingatkan kepada mereka, sabar. Tidak usah memandang apakah dia ustadz, apakah dia kiai, apakah dia pejabat. Yang jelas siapapun itu, apabila dia ditimpa musibah, kadang-kadang dia lupa kepada Allah, kadang-kadang menangis histeris berlebihan, seakan-akan dia tidak terima dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita datang, sabar, ini ujian. Insya Allah kalau kita datang memberikan begitu, pasti dia akan sadar. Tetapi apabila kita tidak ada orang yang mengingatkan, maka itu bisa saja dia terlampaui. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, selama dia ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang diberikan kesabaran, dia sabar kepada Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala tanpa batas. Kata malaikat, ya Allah, saya mampu menghitung jumlah langit. Ya Allah, saya mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Saya mampu menghitung jumlah pasir di pinggir pantai, tetapi saya tidak mampu menghitung jumlah pahala yang apabila diberikan musibah dia bersabar. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar, karena hanya Allah yang tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai kesimpulan bahwa surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi waktu yang lampau, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semua manusia akan merugi kalau dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada 4 orang yang tidak merugi. Yang pertama, orang yang tidak merugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak merugi adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang tidak merugi adalah orang yang selalu menyampaikan dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang selalu menyampaikan dalam kesabaran, atau setelah diberikan kesabaran, dia diberikan ujian, dia bersabar. Dalam tafsir lain dikatakan bahwa yang dimaksud watawasau bis sabr ini adalah orang yang bersabar melakukan ketiga-tiganya ini. Dia bersabar beriman, dia bersabar dalam melakukan amal soleh, dan bersabar dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan. Mungkin sekian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Apapun masalah kita, masalah pemirsa di rumah, apapun masalahnya, apapun hajatnya juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami atas segala urusan kami. Apapun masalah kami ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dari setiap masalah kami yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Baik masalah yang besar maupun masalah yang kecil, berikanlah kami jalan keluar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kemudahan untuk istiqamah dalam agamamu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya Allah. Berikanlah kami iman yang benar, iman yang sebenar-benarnya. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan amal soleh, dan berikanlah kami kekuatan untuk berdakwah sehingga kami termasuk orang-orang yang tidak merugi. Wassalatu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.